Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia. Saya bekerja di SDN 1 Jayapura Lor. Sini saya akan melaporkan laporan orientasi P3K, pengenalan dan nilai etika pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2024. Di sini saya membuat judul tentang strategi meningkatkan minat belajar membaca pada siswa dengan melalui pendekatan efektif. Baik, selanjutnya ada beberapa riwayat pendidikan. Yang pertama, pada tahun 2001 sampai 2007 saya bersekolah di SDN 1 NDR. Kemudian saya melanjutkan di SMP Negeri 1 Panganan pada tahun 2007 sampai 2010. Yang ketiga, 2010 sampai 2013 saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Babakan. Kemudian saya melanjutkan Universitas Muhammadiyah Cirebon pada tahun 2013 sampai 2017. Di sini ada riwayat pekerjaan saya. Alhamdulillah, setelah saya selesai kuliah, saya langsung mencari pekerjaan dan alhamdulillah langsung diterima di SDN 1 Jayapura Lor sampai saat ini. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang orientasi ini dilakukan oleh instansi kepemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau bisa disebut dengan LAN. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi, melainkan orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintahan paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali menjadi P3K. Orientasi ini dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus P3K. Baik, ada beberapa maksud dan tujuan orientasi berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan. Maka maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak kerja atau yang disingkat P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024. Di antaranya yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, maksud dan tujuan yang kedua yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Yang ketiga yaitu pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan unit kerjanya. Itulah beberapa maksud dan tujuan yang sudah berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan. Waktu dan tempat orientasi akan berlangsung mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 25 November tahun 2024 di SDN 1 Jayapura Lor dengan kombinasi sesi daring di lokasi sekolah masing-masing. Orientasi P3K Kabupaten Cirebon terbagi atas beberapa angkatan, di antaranya angkatan 1 sampai dengan angkatan 13, terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Di sini saya sebagai ASN harus memahami apa itu nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Di sini ada beberapa nilai dan etika yang sudah tertuang oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Etika yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Nilai yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya asing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan daerah.
Nilai dan etika yang kelima yaitu memelihara keamanan, ketertiban umum untuk mewujudkan konduktivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Itulah beberapa nilai dan etika yang harus kita pahami. Ya itu sudah terlihat jelas di slide selanjutnya yaitu slide selanjutnya yaitu tentang Renstra ODP atau Unit Kerja SDN 1 Japura Lor. Di sini SDN 1 Japura Lor memiliki Renstra ODP visi dan misi, diantaranya visi terwujudnya pendidikan yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itulah visi SDN 1 Japura Lor. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari melalui program kegiatan keagamaan di sekolah. Misi yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran berperilaku yang mencerminkan akhirat karimah sesuai dengan nilai luhur bangsa, sosial budaya, dan ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Misi yang ketiga yaitu mengembangkan sikap berkebinekaan global melalui praktek baik sikap sosial, toleransi, beragama, suku, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan di sekolah. Misi yang keempat yaitu menumbuh kembangkan budaya gotong royong, saling asah dan asuh kepada seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Misi yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan kewirausahaan dan pengembangan mandiri yang tercantum dan berkesinambungan. Misi yang terakhir yaitu misi yang keenam, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan kepada peserta didik yang memunculkan daya nalar kritis dan kreatif. Itulah beberapa misi dan visi dari SDN 1 Japura Lor. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang struktur organisasi yang ada di SDN 1 Japura Lor. Di sini ada struktur organisasinya. Yang pertama Bapak Rastim sebagai komite, dan yang kedua ada pimpinan kita yaitu Kepala Sekolah Ibu Uswatun Hasanah SPD SD. Dan saya sendiri sebagai wali kelas 2, dan selanjutnya kelas 1 dan kelas 3 sampai kelas 6 itu dipimpin oleh rekan-rekan kerja saya. Itulah beberapa bagian struktur organisasi SDN 1 Japura Lor. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang tupoksi P3K yang ada di Kabupaten Cirebon. Tupoksi P3K dituang oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru kelas menyusun program pengajaran, penyajian program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap hasil belajar peserta didik. Baik, Bapak Ibu, ini ada saya melakukan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2027. Dan ini ada beberapa aksi nyata yang saya buat. Di antaranya yang pertama, rencana kegiatan. Kegiatan pertama, saya membuat pembelajaran yang inovatif, bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran agar pembelajaran dasar terlaksanaan dengan lancar, kondusif, dan kreatif.
Di sini ada indikator, yaitu guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi di kelas berdasarkan kondisi peserta didik. Baik, di situ ada dokumentasi Bapak Ibu, dokumentasi rencana kegiatan pertama. Saya melakukan dimulai dari Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024. Selanjutnya, aksi nyata perubahan yang saya buat yaitu tentang melatih kemampuan membaca siswa, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Indikator yang saya buat yaitu siswa dapat membaca dengan teknik ejaan yang benar dan juga dapat memahami isi bacaan yang telah dibaca oleh peserta didik. Waktu pelaksanaan aksi nyata yang akan saya buat mulai Juli 2024 sampai dengan Juli 2024. Baik, matrik rencana aksi perubahan yang ketiga yaitu saya membuat kegiatan pembiasaan kebiasaan membaca atau kegiatan literasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan semangat siswa agar lebih terbiasa membaca dan memperluas wawasan siswa. Selanjutnya indikator. Indikator ini guru dapat membiasakan siswa untuk membaca sejak dini sehingga siswa dapat membaca dengan senang, tanpa paksaan dan memahami bacaan dengan benar. Perubahan aksi nyata ini akan dilaksanakan mulai dari Januari 2025 sampai dengan Februari 2025. Selanjutnya yaitu matrik rencana aksi perubahan yang keempat. Saya membuat kegiatan yaitu membuat lingkungan belajar yang kondusif. Tentunya tujuan ini akan meningkatkan kenyamanan dan fokus siswa dalam proses pembelajaran. Indikator siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan rencana aksi perubahan ini saya akan melaksanakan dimulai dari bulan Juli 2025 sampai dengan Juli 2026. Rencana aksi perubahan yang kelima yaitu saya membuat kegiatan menggunakan bacaan dengan buku gambar, di mana dengan menggunakan buku gambar tujuannya yaitu gambar dapat memberikan petunjuk visual yang membantu anak-anak untuk memahami makna dari teks yang mereka baca sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap bacaan. Di sini indikatornya siswa dapat mengembangkan keterampilan membaca mereka dengan menggunakan bacaan yang bergambar. Pelaksanaan rencana aksi perubahan akan dilaksanakan pada tanggal atau pada bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Februari 2007. Baik, berikutnya dapat saya simpulkan yaitu dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SDN 1 Japura Lor dan Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Itulah yang dapat saya sampaikan, paparan tentang laporan orientasi P3K. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak penilai atau Ibu penilai. Kami mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.